Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ya, setelah sebelumnya kita membahas pengertian dari ahkam syar'iyyah, maka sekarang kita masuk pada pembahasan aqsamul ahkami syar'iyyah, macam-macam hukum syar'i. Tanqasimul ahkamu syar'iyyatu ila qismaini, taklifiyatun wa wad'iyatun. Hukum syar'i terbagi jadi dua, ya taklifiyah dan wad'iyah. Fataklifiyatu khamsatun. Al-wajibu wal mandubu wal muharramu wal makruhu wal mubah. Ya, hukum taklifiyah itu ada 5. Itu sebabnya al-ahkamu taklifiyah yusamma ahkaman khamsatan. Ya. Hukum taklifiyah itu kadang di dalam kitab fikih disebut sebagai 5 hukum. 5 hukum karena jumlahnya 5, yaitu al-wajib, al-mandub, mandub itu sunnah, kemudian al-muharram, wal makruh, wal mubah. Jadi 5 hukum dalam fikih: wajib, sunnah, haram, makruh, dan mubah. Fal wajibu lughatan as-saqitu wa lazimu. Makna wajib secara bahasa adalah as-saqit, sesuatu yang jatuh, dan al-lazim, sesuatu yang harus. Dalil yang di dalamnya terdapat kata wajib yang maknanya adalah sesuatu yang jatuh ada di surat Al-Hajj ayat 36. Allah Ta'ala berfirman, "Fadhkuru smallahi 'alaiha shawaf fa idza wajabat junubuha fakulu minha wa at'imul qani'a wal mu'tar." Ya, dalil ini berkaitan dengan penyembelihan hewan. Nah, di dalam dalil ini disebutkan, sebutlah nama Allah ya ketika menyembelihnya, dan apabila wajabat junubuha, ya, apabila hewan sembelihan itu telah terjatuh. Ya, wajabat maknanya saqatat. Fakulu minha wa at'imul qani'a wal mu'tar, maka makanlah sebagian dari daging hewan tersebut dan berilah makan kepada orang yang tidak meminta-minta maupun orang yang memintanya. Adapun makna wajib secara istilah, ya, di sini disebutkan wastilahan ma amara bihi syari'u la wajhil ilzami kas shalawatil khamsi. Ya, wajib adalah segala sesuatu yang diperintahkan oleh pemilik syariat atau pembuat syariat, yaitu Allah Subhanahu wa taala, yang sifatnya keharusan, ya, seperti salat 5 waktu. Kemudian Syekh mengatakan fa kharaja biqaulina ma amara bihi syari'u ay al muharram wal makruh wal mubah. Keluar dari definisi ma amara bihi syari', ya, sesuatu yang diperintahkan oleh pemilik syariat. Nah, keluar dari sini adalah al muharram wal makruh wal mubah, yaitu haram, makruh, dan mubah. Maksudnya adalah ya yang menjadi pembeda antara wajib dengan haram, makruh, dan mubah adalah pada definisi atau pada kalimat ma'amara bihi syari'. Kalau wajib itu adalah sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala, sementara kalau muharram dan makruh ya kebalikannya, manaha anhu asyari', sesuatu yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Sementara mubah ini tidak berkaitan dengan perintah maupun tidak berkaitan dengan larangan. Nah, ini letak sisi perbedaan di antara wajib dengan haram, dengan makruh dan mubah. Wa kharaja biqaulina ala wajhil ilzam ay al mandub. Ya, keluar dari definisi ala wajhil ilzam, ya, perintah yang sifatnya keharusan, keluar dari situ adalah mandub atau sunnah. Ya, ini letak perbedaan antara wajib dan mandub atau sunnah. Mandub atau sunnah yaitu pada kalimat ala wajhil ilzam. Keduanya sama-sama perintah dari Allah Ta'ala, jadi sama-sama ma'amara bihi syari', sesuatu yang Allah perintahkan. Tetapi kalau wajib, sifat perintahnya ala wajhil ilzam, ya, sifatnya keharusan, harus dikerjakan. Sementara kalau mandub atau sunnah, sifatnya la ala wajhil ilzam, ya, tidak harus dikerjakan. Kemudian di sini disebutkan definisi lain dari wajib. Wal wajibu yusabu fa'iluhu imtisalan wa yastahiqqul iqaba tarikuhu. Orang yang mengerjakannya dalam rangka imtisal
Imtisal itu artinya dalam rangka mentaati ya perintah Allah Ta'ala. Jadi orang yang mengerjakan kewajiban itu ikhlas lillah dan dia mengerjakannya dalam rangka taat kepada perintah Allah, maka dia akan diberikan pahala. Wa yastahiqul iqaba tarikuhu, dan orang yang meninggalkan kewajiban ini berhak mendapatkan hukuman. Ya, di sini ada hal yang menarik kalau kita cermati. Ya, kenapa di perkara pahala itu seperti dipastikan bahwa orang yang mengerjakan kewajiban dengan imtisal itu pasti mendapatkan pahala dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sementara berkaitan dengan hukuman ini kalimatnya tidak kalimat yang memastikan dia akan dihukum, ya tidak dengan kata yu'aqabu tarikuhu, orang yang meninggalkan kewajiban akan dihukum, tidak seperti itu, tapi kalimatnya wa yastahiqul iqaba tarikuhu, orang yang meninggalkan kewajiban berhak mendapatkan hukuman. Ya, kenapa tidak dikatakan ya pasti dihukum? Ini kalau kita lihat, nah ini semua tidak lain adalah karena rahmatnya Allah Tabaraka wa Ta'ala yang sangat besar kepada hambanya. Nah, ada setidaknya 4 dalil yang bisa kita ambil menerangkan tentang hal ini. Allah Ta'ala berfirman, wa rahmati wasi'at kulla syai'in, rahmatku melingkupi segala sesuatu. Begitu juga Rasulullah SAW bersabda, lama qadallahu al-khalqa kataba indahu fawqa arsyih inna rahmati sabaqat ghadabi. Ketika Allah Ta'ala menetapkan penciptaan, Allah menulis di sisinya di atas arsy-Nya, sesungguhnya rahmatku mendahului kemurkaanku. Dari sini kita bisa ambil faedah yang sangat besar, di mana ketika ada seseorang yang melakukan amal solih ikhlas lillah dan dia lakukan dalam rangka taat kepada Allah Ta'ala, maka dia dipastikan mendapatkan ya pahala. Nah, mendapatkan balasan yang terbaik dari sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tetapi untuk orang yang meninggalkan kewajiban, maka tidak dipastikan dia akan dihukum gitu. Bisa jadi memang betul-betul dihukum karena keadilan Allah yang maha sempurna. Ya Allah menghukum orang yang meninggalkan kewajiban karena dia juga memang orang itu layak mendapatkan hukuman atas kelalaiannya, atas ketidaktaatannya kepada Rabbul Alamin. Ya. Tetapi tidak menutup kemungkinan Allah mengampuni dia karena rahmatnya Allah yang maha luas. Nah, dalil yang lain adalah firman Allah Ta'ala, man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalihha wa man jaa'a bis sayyi'ati fala yujza illa mislaha wa hum la yudlamun. Ya, barang siapa yang datang mengerjakan kebaikan, maka baginya 10 kali lipat nah balasannya, dan barang siapa yang mengerjakan keburukan, maka dia tidak akan dibalas kecuali yang setimpal dengan perbuatannya dan dia tidak akan didolimi. Ya, ayat ini menunjukkan makna yang sama, di mana rahmatnya Allah Tabaraka wa Ta'ala itu maha luas. Ya, yang mana Allah memberikan balasan kebaikan itu hingga 10 kali lipat. Dan Allah Tabaraka wa Ta'ala juga tidak mungkin menzalimi hambanya, sehingga balasan dari keburukan tidak lain adalah sesuatu yang setimpal dengan perbuatannya. Begitu juga di dalam ayat yang lain Allah Ta'ala berfirman, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Allah mengampuni dosa yang selain itu untuk siapa saja yang Allah kehendaki. Nah, ini lebih tegas lagi, dalil ini menunjukkan bahwa semua kesalahan, semua dosa selain syirik, maka itu berada di bawah masyiahnya Allah, di bawah kehendaknya Allah. Jika Allah berkehendak, Allah bisa hukum ya setimpal dengan perbuatannya, dan bisa jadi ya ketika Allah berkehendak maka Allah memberikan rahmatnya dan kemudian Allah mengampuni orang yang meninggalkan kewajiban tadi, orang yang melakukan kesalahan atau dosa. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kemudian Syekh memberikan keterangan, wa yusamma fardhan faridatan wa hatman wa laziman. Dan wajib ini
dinamakan juga sebagai fardu. Nah, fardun atau faridoh atau hatman atau lazim. Nah, bisa fardun, bisa faridotun, bisa hatmun, bisa lazimun. Ya, 4 kata ini maknanya sama, yaitu wajib. Sekarang kita masuk ke hukum taklifi yang kedua, yaitu al-mandub. Lughatan al-mad'u, secara bahasa artinya adalah yang diseru atau yang dipanggil. Wastilahan ma amara bihi syari'u la ala wajhil ilzam karawatibi. Secara istilah, mandub adalah semua hal yang diperintahkan oleh asyari' Allah Ta'ala yang sifatnya bukan suatu keharusan. Seperti contohnya adalah sholat rawatib. Fa kharaja biqaulina ma amara bihi syari' ay al-muharram wal makruh wal mubah. Ya, keluar dari definisi sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala, asyari', maka keluar dari sini adalah al-muharram wal makruh wal mubah. Haram, makruh, dan mubah. Karena ketiga hukum ini tidak berkaitan dengan perintah. Wa kharaja biqaulina la ala wajhil ilzam ay al-wajib. Dan keluar dari definisi sifat perintah itu bukan suatu keharusan, maka keluar dari situ adalah al-wajib. Jadi letak perbedaan antara wajib dan mandub adalah di sifat dari perintahnya. Kalau mandub ini la ala wajhil ilzam, kalau wajib ala wajhil ilzam, sebagaimana yang sudah kita bahas sebelumnya. Wal mandubu yusabu fa'iluhum tisalan wala yu'aqabu tarikuhu. Mandub, orang yang mengerjakannya, maka apabila dia mengerjakannya dengan imtisal, taat kepada Allah Ta'ala dan ikhlas lillah, maka dia akan diberikan pahala. Wala yu'aqabu tarikuhu, dan dia tidak dihukum ketika dia meninggalkannya. Wa yusamma sunnatan wa masnunan wa mustahabban wa naflan. Ya, nama lain dari mandub ada 4, sunnah, kemudian masnun, kemudian mustahab, dan nafal. Jadi totalnya ada 5 semuanya. Mandub, sunnah, masnun, mustahab, dan nafal maknanya adalah sama. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Semoga bisa dipahami dengan baik. Jangan lupa tulis catatan untuk tambahan-tambahan faedah pada pembahasan kali ini. Pembagian ahkam atau rincian ahkam yang berikutnya insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan depan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin.